Calon Wakil Presiden terpilih sekaligus Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menanggapi soal gugatan yang dilayangkan oleh kubu Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud terkait hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Jika nomor 1, nomor 3 ada hal-hal yang kurang berkenan, silakan diproses melalui jalur-jalur yang sudah ada. Oke? Kalau pemilu diulang tanpa Mas Gibran itu tanggapannya gimana? Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Untuk menghadapi dua gugatan sengketa Pilpres yang diajukan oleh Paslon 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Paslon 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD, tim pembela Prabowo Gibran resmi mendaftarkan diri sebagai pihak terkait dalam persidangan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi pada Senin 25 Maret lalu. Diketuai oleh Yusril Ihza Mahendra, tim pembela Prabowo Gibran yang beranggotakan 45 orang telah menyerahkan surat permohonan untuk menjadi pihak terkait kepada MK. Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Otto Hasibuan menilai gugatan perselisihan hasil Pilpres 2024 yang diajukan kubu 1 dan 3 cacat formil. Gugatan yang diajukan oleh 01 dan 03 tersebut adalah cacat formil. Cacat formil, cacat prosedural, sehingga karena tidak memenuhi syarat formil maka kami melihat bahwa berpotensi besar bahwa permohonan itu tidak akan dapat diterima. Dalil-dalilnya itu mengenai soal proses pelanggaran di dalam pemilu. Padahal kalau pelanggaran dalam pemilu itu adalah ranahnya Bawaslu. Sebelumnya pada 21 Maret lalu, tim hukum nasional calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar secara resmi telah mendaftarkan gugatan Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi. Upaya tersebut dilakukan sehari usai KPU mengumumkan hasil rekapitulasi nasional dan menetapkan pasangan Prabowo Gibran menang. Tim hukum Anies Muhaimin meminta keputusan KPU yang menetapkan pasangan 2 Prabowo Gibran sebagai pemenang Pilpres dibatalkan karena banyak terjadi dugaan kecurangan yang merugikan pasangan Amin. Pagi ini kami berserta tim hukum semua lengkap didampingin oleh Kapten Timnas kita yang kita banggakan, Kapten Shogi. Kami hadir di Mahkamah Konstitusi untuk melengkapi semua berkas-berkas yang diperlukan. Dalam permohonan ini, banyak hal yang kami sampaikan di permohonan ini. Tentunya dalam fakta-fakta yang kami sampaikan, kami lampirkan juga dukungan bukti-bukti di lapangan. Tak hanya kubu Anies Muhaimin, pasangan Ganjar Mahfud juga mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum Presiden 2024. Dalam permohonannya, tim hukum Ganjar Mahfud meminta Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang pemilu Presiden 2024. Sudah diungkapkan di media, kami meminta diskualifikasi kepada pasangan paslon 02 yang menurut hemat kami telah didaftarkan dengan melanggar ketentuan hukum dan etika. Dan itu sebetulnya sudah dikonfirmasi oleh MK-MK. Tim pemenangan Ganjar Mahfud juga menuntut diadakannya pemungutan suara ulang tanpa pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Kita melihat asal-muasal ini semua adalah nepotisme. Sekali lagi saya ucapkan nepotisme yang membuahkan abuse of power, penyalahgunaan kekuasaan yang terkoordinasi. Ya. Nah, ini yang menjadi inti dari persoalan kebangsaan dan kenegaraan yang kita hadapi. Sementara setelah penetapan hasil pemilu pada 20 Maret lalu, Ketua KPU RI Hasyim Asyari mengklaim telah siap menghadapi segala bentuk gugatan. Karena itu merupakan bentuk pertanggungjawaban KPU. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja juga mengaku pihaknya tengah mempersiapkan data penanganan pelanggaran pemilu untuk menghadapi sidang PHPU di Mahkamah Konstitusi.
Di tengah gugatan hasil Pilpres 2024, Capres terpilih Prabowo Subianto bermanuver menemui Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Kedatangan Prabowo pada Jumat 22 Maret di Nasdem Tower, Jakarta Pusat disambut langsung oleh Surya Paloh dan sejumlah pimpinan Partai Nasdem dengan beralaskan karpet merah. Prabowo mengungkap jika pertemuan tersebut untuk membahas mengenai Indonesia, di mana menurutnya masyarakat Indonesia saat ini menginginkan para tokoh kembali rukun setelah pemilu selesai dan bekerja sama untuk membangun Indonesia. Karena itu, saya kira kita harus berpandangan bahwa pertandingan itu baik, persaingan itu bagus, kompetisi itu kita butuhkan, rakyat perlu pilihan, tetapi sesudah pertandingan, sesudah persaingan, saatnya kita kerjasama, saatnya kita bahu-membahu untuk bangun bangsa kita. Itu saya kira yang paling penting. Kecewa atas sikap Surya Paloh yang menerima hasil Pilpres 2024, seorang relawan Anies Mohaimin dari kelompok Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan dan Putra-Putri TNI Polri, Jaki, menurunkan bendera Partai Nasdem yang berkibar bersama bendera parpol Koalisi Perubahan lainnya di markas Timnas Amin, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Jaki menuding sikap Partai Nasdem sama saja dengan bergabung bersama para pelaku kecurangan pemilu. Karena beliau sudah berkoalisi dan berkumpul dengan mereka, bergabung gitu kan. Menurut berita bahwa Nasdem ini sudah istilahnya menerima hasil keputusan dan mengucapkan selamat. Setelah sempat bersih tegang terkait aksi nekat Jaki, kini bendera Partai Nasdem kembali berkibar bersama parpol Koalisi Perubahan di markas Timnas Amin. Drama gugatan hasil pemilu 2024 tak hanya diajukan oleh tim kuasa hukum pasangan Capres-Cawapres, namun juga oleh sejumlah partai politik. Siapa sajakah parpol yang menggugat dan apakah akan berhasil? Selengkapnya di iNews File sesaat lagi.